Ya, saat ini saya akan membahas tentang kearifan lokal ya. Jadi kearifan lokal kali ini yaitu terkait budaya Mapalus dan terkait dengan mental pengemis. Apa korelasi dari dua kondisi ini ya, dua kondisi di mana yang satu ada satu budaya yang sangat baik, yang positif, yaitu budaya Mapalus, sementara satu sisi ada budaya atau mental pengemis ya. Dan kita tahu bersama Mapalus adalah salah satu kearifan lokal yang ada di Sulawesi Utara, lebih khusus di Minahasa, di mana Mapalus ini adalah suatu tradisi yang sangat baik, satu budaya yang sangat baik, yaitu bagaimana masyarakat pada saat itu dan sampai sekarang masih ada bahu membahu atau bergotong royong dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi katakanlah misalnya panen, pada saat panen atau ada pembersihan dan lain sebagainya. Nah, di situ masyarakat pada saat itu dan sampai sekarang masih ada, yaitu mereka melakukan secara bersama dan tanpa ya ada kepentingan bersama, yaitu ingin menyelesaikan suatu pekerjaan. Katakanlah panen padi, panen apa ya, bahan-bahan pertanian. Nah itu atau bukan cuma panen ya, misalnya pembukaan sawah baru dan lain sebagainya. Pada zaman itu masih kelihatan, saya waktu anak-anak juga masih sempat ikut ya, bagaimana masyarakat di tempat tersebut bekerja sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah ini yang sering kita sebut dengan Mapalus ya. Mungkin lebih lengkap silakan yang lebih ahli boleh lebih menambahkan ya. Tapi paling tidak secara singkat yang ingin saya sampaikan, budaya Mapalus itu satu kearifan lokal yang sangat baik dan sampai saat ini masih ada, walaupun ini sudah mulai terdegradasi sejalan dengan pergeseran masyarakat kita pada saat ini ya, dari masyarakat petani agraris sekarang ini sudah banyak yang menuju atau masuk di masyarakat industri, karena kita sudah berjalan pada revolusi industri 4 dan bahkan akan memasuki revolusi industri 5 dalam waktu dekat. Nah, akibat pergeseran nilai ini, maka budaya Mapalus ini yang merupakan satu kearifan lokal yang sangat baik mulai tergeser. Ya, mulai tergeser. Nah, yang jelek di sini adalah ada satu budaya atau yang disebut sudah mulai membudaya, yaitu mental pengemis. Nah, mental pengemis ini apa? Itu sangat bertolak belakang dengan budaya Mapalus. Artinya budaya Mapalus, saya ingin menegaskan bahwa di situ orang untuk misalnya mendapatkan hasil, misalnya dari hasil pertanian itu dia harus bekerja. Jadi masyarakat kita sudah sejak lama diajar, jika kita ingin mendapatkan hasil, katakanlah hasil panen, maka kita harus bahu membahu untuk bekerja. Jadi kata kuncinya di situ ya. Jadi artinya untuk mendapatkan sesuatu itu kita harus bekerja. Tidak boleh kita hanya duduk diam kemudian kita menikmati hasil. Nah, sementara mental pengemis ini itu bertentangan ya. Mental pengemis ini orang yang tidak mau bersusah payah, orang yang hanya mau cari gampang dan untuk mendapatkan misalnya katakanlah uang ya untuk makan. Jadi ya minta-minta, gitu istilahnya, kasarnya minta-minta. Malas dia untuk bekerja. Nah, ini dua kondisi yang bertolak belakang. Nah, kenapa saya mengangkat ini mental pengemis ini, yaitu karena ini tanpa disadari sudah mulai mendistorsikan satu kearifan lokal yang sangat baik, yang tumbuh
pada orang-orang tua kita dan pada generasi saat ini juga masih ada, tapi sebagian sudah mulai mencari atau sudah ya katakanlah sudah menganut atau sudah melaksanakan satu budaya yang bertentangan dengan apa yang menjadi kearifan lokal yang ada di daerah Sulawesi Utara ini ya. Bukan cuma di Sulawesi Utara, sebenarnya ada di tempat-tempat lain juga ada, cuma mungkin namanya yang berbeda. Itu gotong royong sebenarnya, kalau bahasa Indonesia gotong royong. Nah, gotong royong ini sering kali sudah terdistorsi oleh karena artinya gotong royong itu untuk mendapatkan hasil ya, untuk bekerja, untuk makan ya. Kita untuk makan, kita panen, kita harus bekerja. Nah, sementara mental pengemis tidak mau bekerja tapi hanya tidak mau berkeringat tapi mau makan gitu. Ini yang sehingga menempuh cara ya meminta-minta. Nah, itu bisa kita lihat sekarang ini ya. Saya ingin membandingkan dengan katakanlah di Jepang. Kenapa saya selalu membandingkan dengan masyarakat di Jepang ya? Mereka itu tidak mengenal nama Mapalus ini, tapi mereka di sana melaksanakannya. Katakanlah seperti ini saya mau katakan ya. Misalnya mereka ingin melakukan satu upaya sosial ya. Ingin membantu seseorang atau sekelompok orang. Nah, orang yang ingin membantu ini mereka tidak begitu saja meminta-minta uang untuk memberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Tapi mereka berupaya, misalnya katakanlah contoh yang paling praktis di sana itu ada basar ya. Nah, di basar itu mereka menyumbangkan, tiap orang menyumbangkan katakanlah baju-baju bekas, tas-tas bekas, peralatan-peralatan bekas yang bisa dijual. Itu diberikan kepada mereka dan mereka menjual itu. Hasil jualan itu yang dikumpulkan dan itu yang disumbangkan. Artinya mereka tidak mau mencari jalan pintas, meminta-minta sumbangan untuk ya bisa membantu, walaupun mungkin tujuannya untuk membantu, tapi caranya ini yang sebenarnya kalau kita kaitkan dengan tadi budaya Mapalus ya kurang tepat. Artinya kita ingin mendapatkan uang, walaupun mungkin tujuan kita positif, tapi cara kita mendapatkan uang itu yang tidak mau bekerja. Disinilah yang ingin saya garis bawahi, bahwa itulah mental pengemis ya. Jadi kalau kita memang mau berusaha ya, kalau tadi saya katakan itu yang mau membantu orang. Nah, ada yang dia untuk makan, dia dengan cara meminta-minta seperti itu ya. Bahkan ya lebih kasar lagi, ada yang sudah lebih mengarah ke penipuan ya. Sudah atas nama lembaga agama itu mereka, padahal mereka bukan dari situ, dan mereka datang untuk meminta sumbangan, padahal mereka bukan dari tempat tersebut. Nah, itu sudah masuk ke penipuan. Tapi basic daripada penipuan itu adanya mental pengemis. Artinya orang-orang tersebut kalau mau dilihat mereka masih kuat-kuat, mereka masih bisa bekerja. Kenapa mereka menggunakan cara itu? Apalagi itu sudah setengah menipu ya, sudah setengah menipu. Nah, ini tidak ada atau bertentangan dengan kearifan lokal yang sudah orang-orang tua kita sudah memberikan kepada kita ya, sudah wariskan kepada kita. Jadi kearifan lokal Mapalus, budaya Mapalus, di mana di situ ada hakikat itu orang itu harus bekerja untuk bisa makan lewat bergotong royong ya. Kalau satu orang mungkin perlu waktu lama, kalau kita bergotong royong sama-sama lakukan, kita bekerja bersama-sama, maka kita akan mendapatkan hasil. Nah, jadi itu yang menjadi concern saya atau perhatian saya, bahwa mental pengemis ini semakin hari semakin berkembang.
intinya daripada orang menjadi mental pengemis ini itu karena apa? Malas. Jadi sebenarnya kata kuncinya di situ, malas. Dia tidak mau bekerja, dia hanya ingin mencari gampang ya. Jadi apapun dia, kita ingin membantu orang atau kita, apalagi untuk kita pribadi, sebaiknya jangan menggunakan cara-cara yang meminta-minta. Saya ingat profesor saya di Jepang, beliau itu aktif di kegiatan sosial. Selain beliau seorang peneliti yang handal, beliau aktif di kegiatan sosial. Itu mereka punya organisasi yang dia mungkin sebagai kepalanya, itu membantu pendidikan di Kamboja. Jadi bayangkan ini mereka membuat satu organisasi dan tujuan organisasi ini untuk membantu pendidikan masyarakat miskin di Kamboja. Jadi mereka, dan apa yang mereka buat, mereka tidak meminta-minta, tidak pernah. Saya di sana kan mungkin kalau kita di sini ya karena mahasiswa sumbang dong, berikan sumbangan untuk, karena ini tujuannya kan baik untuk membantu pendidikan di masyarakat miskin di Kamboja. Tidak pernah. Apa yang mereka lakukan? Mereka kemana-mana, organisasi ini kemana-mana, itu setiap ada basar di sana, memang selalu ada basar ya, hampir-hampir ada musim-musim basar, di mana kelompok-kelompok orang berkumpul menjual, termasuk orang yang mau cari uang ya, barang-barang bekas itu dijual di basar tersebut. Ya, banyak kan barang-barang bekas, ada juga baru tidak terpakai dijual di situ. Nah, yang kelompok profesor saya ini mereka seperti itu. Jadi mereka berusaha seperti itu, mereka menjual barang atau ada sumbangan donatur, kasih ini barang ini bisa silakan aja dijual untuk. Tapi mereka tidak pernah meminta uang untuk mereka ambil dan mereka sumbangkan, itu sama sekali tidak ada. Dan selama saya di sana hampir tidak pernah seperti itu. Ya, mereka kalau mau ini, kalau mau misalnya ada katakan ada party, mereka lebih cenderung seperti di Kumaus di kita ya. Kalau di Minahasa ada Kumaus ya, Kumaus. Mereka bawa bersama, makanan bersama, makan bersama, atau kumpul uang bersama dan makan bersama. Itu sangat bertolak belakang dengan kita. Ini kearifan-kearifan lokal yang ada di kita, dan kita lihat hal-hal baik yang ada di Jepang, agar supaya mental pengemis ini mari secara perlahan kita mulai hilangkan ya. Kita tinggalkan mental pengemis ini ya. Jangan kita ingin membantu atau apalagi itu kita gunakan untuk kepentingan kita sendiri. Itu kita menggunakan cara minta-minta. Tidak bisa. Sebaiknya itu, apalagi yang saya lebih cenderung ke anak-anak muda ya. Concern saya ke anak muda agar supaya Anda itu mulai tinggalkan budaya meminta-minta ini ya. Kalau Anda ingin menyumbang atau Anda ada keinginan bersosial, ya silakan saja Anda berusaha, bekerja, mencari uang, ya kecuali uang Anda sendiri silakan saja, tidak masalah. Kalau Anda sendiri yang mau menyumbang itu tidak masalah. Tapi kalau Anda meminta ke orang lain, kemudian itu digunakan ke tempat ini, ya sah-sah saja itu. Saya tidak mengatakan itu salah, tapi saya lebih cenderung itu mental cari gampang atau lebih berkonotasi kepada mental pengemis. Jadi kalau seperti itu ya silakan aja jualan, jual apa, yang penting nasional ya. Kita sumbang, kita minta sumbangan untuk itu digunakan. Jadi barang-barang bekas kan biasanya itu sudah tidak terpakai, daripada kita tidak terpakai mungkin orang lain masih membutuhkan ya. Atau ya kue, tapi ya rasional, kue memang harga 100.000 ya harga 100.000, jangan 100.000 dijual 500.000. Mungkin ini sudah keterlaluan ya. Sebenarnya tidak masalah, kita cari untung yang wajar. Jadi profesional, walaupun ini kegiatan sosial, tapi kita juga harus menjalankan itu secara profesional. Artinya ya memang begitu, kalau kita cuma, sehingga kita bisa mengatur budget untuk kita sumbangkan ya. Nah ini yang ingin saya garis bawahi, bahwa mari kita bersama-sama untuk mulai meninggalkan mental pengemis ini. Untuk sukses itu tidak ada kata lain ya, kita harus bekerja ya.
Kita juga kan sebagai misalnya orang Kristen kan sudah dibilang bahwa untuk makan kan kita harus bekerja ya. Mintalah, ketuklah ya kan, maka kita akan dibukakan ya. Tidak ada yang kita suruh agama kita mengatakan minta-minta atau menjadi pengemis saja untuk bisa makan, tidak ya. Kecuali kita sudah dalam keadaan handicap, sudah punya cacat tetap ya lain lagi. Tapi kalau kita masih punya power, kita masih tenaga, kita masih normal, kita harus bekerja. Itu untuk generasi muda saya katakan tidak ada Anda tidak tanamkan dalam pikiran kita bahwa untuk makan kita harus bekerja. Tidak ada cara lain ya. Jangan kita mengemis untuk supaya kita mendapatkan makan atau kita mendapatkan keuntungan dari hasil mengemis. Itu mari kita jauhkan atau kita tinggalkan, karena para orang-orang tua kita, para leluhur kita telah meninggalkan satu budaya yang bagus, budaya Mapalus, yaitu budaya di mana kita harus bekerja bergotong royong. Kalau kita ini untuk supaya kita bisa mendapatkan hasil untuk makan ya. Jadi kalau panen ya kita dapat hasil panen ya, mulai dari sebelum panen bekerja, membuka sawah dan seterusnya sampai mendapat hasil panen, dan itu kita gunakan untuk makan. Jadi memang harus bekerja. Intinya seperti itu. Jadi ini yang mungkin yang ingin saya share ya. Ini share, silakan saja kalau ada yang ingin menambahkan boleh, karena ini hanya ya pengetahuan atau pengalaman pribadi saja ya, tidak berdasarkan satu kajian ilmu yang mendalam. Jadi ini hanya share pemahaman, pengalaman. Semoga kita masyarakat atau generasi muda kita mulai secara perlahan meninggalkan mental pengemis ini, budaya meminta-minta apapun itu. Walaupun itu kegiatan sosial, kita tinggalkan. Kita boleh berkegiatan sosial tapi dengan cara tidak meminta-minta, artinya kita bekerja. Maka untuk supaya kita bisa melakukan sesuatu, kita harus rencanakan itu ya. Jangan kita hanya budget kita atau pendapatan kita hanya bisa 1 juta, kita ingin menyumbang 5 juta. Memang kelihatan baik, tapi ya sudah tidak mampu lagi kita untuk itu ya. Tapi perlahan-lahan sampai sekarang itu saya ingat sekali profesor, sampai sekarang itu dia masih tetap berusaha. Sedikit-sedikit mereka bantu, sedikit-sedikit mereka bantu. Apapun berapa yang terkumpul itu yang mereka kirim ya. Bahkan sampai mereka itu saya sangat terharu, mereka bekerja sama dengan pemerintah mengelola apartemen untuk mahasiswa-mahasiswa asing dengan harga yang lebih murah. Itu hebatnya mereka ya. Jadi sampai begitu. Itu mereka kelola profesional, bekerja profesional, dan itu mahasiswa asing tentu terbantu. Harganya murah ya, standarnya cukup bagus ya, bukan murah dan standarnya jelek. Jadi mereka bekerja. Jadi tidak ada yang sesuatu yang diperoleh secara instan. Jangan kita mau hari ini kita mau, atau hari ini kita mau hari ini dengan cara yang meminta-minta. Jadi mental pengemis ya. Saya ingat ini juga pernah ada satu himbauan dari salah satu pemerintah ya, pejabat pemerintah yang mengatakan ya mari kita mulai tinggalkan. Nah, saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh pejabat tersebut ya. Betul, memang kita tidak boleh, anak-anak kita tidak boleh diajarkan minta-minta ya, menjadi mental pengemis. Anak-anak kita harus diajarkan untuk dia mendapatkan hasil, dia harus bekerja. Untuk dia mendapatkan uang, untuk dia sukses, dia harus bekerja keras. Tidak ada sukses tanpa kerja keras ya. Jangan Anda pernah berpikir Anda bisa sukses tanpa kerja keras ya. Itu kalaupun ada ya mujur-mujur, tapi umumnya orang yang sukses itu adalah orang yang bekerja dengan keras ya. Kalau kita lihat semua para orang-orang yang sukses itu mereka bekerja keras ya. Nah, kalau kita mau lihat Bill Gates ya, mereka siang malam bekerja itu membuat program ya. Bahkan mereka tidur di bawah meja, komputernya di atas, mereka tidur di bawah meja. Dan sekarang hasilnya mereka nikmati. Itu seperti itulah. Walaupun mereka mungkin tidak menempuh jalur formal, tapi mereka hidup dengan komputer dan
tidur pun sudah di bawah komputer, di samping komputer itu saking mereka bekerja keras ya. Nah ini yang ingin saya garis bawahi di dalam topik saya pada malam hari ini terkait kearifan lokal ya, antara mental pengemis dan Mapalus. Saya berharap budaya Mapalus yang sudah baik ini jangan terdistorsi dan dikotori oleh satu mental pengemis ya. Mari kita tinggalkan ini, secara perlahan kita jangan menggunakan cara-cara ini untuk mendapatkan uang, walaupun itu kita gunakan untuk tujuan positif. Kita menggunakan cara-cara yang betul-betul lebih baik, lebih gentle ya. Apa-apa silahkan kita berderma atau kita membuat kegiatan sosial, tapi ya ini kita bekerja, ini kita melakukan kerja ini, kita melakukan kerja itu. Saya masih melihat ada beberapa tempat, misalnya katakan tempat ibadah, mereka sama-sama bekerja bersama ya, waktu mengecor apa semua umat atau jemaat. Nah, ini sebenarnya satu budaya yang positif ya, tidak menggunakan hal-hal yang ini ya, mereka membantu bekerja itu sebenarnya, itu yang hal-hal seperti itu kan budaya Mapalus ya. Tapi mencari uang dengan gampang, nah ini yang, atau meminta-minta, itu yang harus kita mulai hindari ya, khususnya kepada anak-anak muda ya. Nah, anak muda saya berharap kalian harus bekerja keras ya, sekolah yang benar, sekolah yang baik, pinter, atau belajar yang baik ya. Kalau tidak melalui jalur pendidikan pun silakan, tapi Anda harus mencari skill apa saja, belajar profesional di dalam skill itu, bekerja. Nah, itu saya yakin Anda bisa hidup, bisa survive, untuk paling tidak menghidupi diri sendiri, dan kalaupun kita berkeluarga, kita bisa menghidupi keluarga. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan ya. Sampai jumpa lagi di topik yang lain. Sekian dan terima kasih.